Apa? Open mic Bogor ki ngopo sih? Rame, Pak. Kene iki rame. Kan Bogor. Sing nonton niat kabeh nonton ngono lho. Jadi kan pernah tuh aku pas ikut itu adalah mereka tur ke kafe gitu kan. Iya. Kayak Kebumen wingi. Kebumen juga ini pas kutur ya lang yo. Iya lagi nyari penonton itu, nyari anggota. Kalau yang di Dari Bogor, masa kan. Bogor nih tur karena memang mau tur aja gitu apa gimana? Tur salah satunya dia pengen itu juga, misalkan mau menetapkan kafe mana yang cocok untuk open mic. Oke. Gitu. Dan juga itu waktu itu kerja sama apa sih, Jarum Mangga apa ya? Rokok apa gitu. Oh iya ada Pokoknya rokoknya. Oh, line ada up-nya rokoknya berapa juga orang, dia. Pak? Oh, line up-nya banyak, Pak. Aku aja waktu itu 18 atau 15 gitu. Oh. Iya kan? Pokoknya aku waktu itu pernah tampil sebelum Dani Beler. Ngeri opener. Iya. Ngeri opener, Mas. Sebelum headliner, Mas. Berarti Dani Beler itu headlinernya, kamu sebelumnya dan kamu nomor 17 gitu ya? Iya, jadi nah ini karena awalnya aku tidak membawa nama komunitas, terus masnya baru mau nyoba ya gitu. Iya. Gitu pas nyoba. Dani Beler bilang, "Lo anak komik ya, lo anak komunitas ya," gitu. Dia tahu. Nah, terus yang lain baru nih komunitas nih mana nih? Ulang Magelang. Gitu. Ada yang notice nggak? Pusaka ya Magelang atau Magelang udah gitu doang. Oh Magelang gitu doang. Nggak ada yang notice sebelum rame ini Komik 8 itu. Oh sebelum rame komik ya. Nah aku tuh pengen nyoba di Depok, pengen kayak apa sih vibe-nya gitu kan. Jadi kalau daftar nggak ada persyaratan gitu, kalau daftar langsung diterima gitu gue. Iya. Nggak ada macam-macam syarat apa gitu. Iya paling cuma 5 kali open mic berturut-turut. Durasiku 5 menit, 7 menit. Kan kata kamu jangan lama-lama, nanti pegel bokongnya. Iya, nggak gitu juga, bukan itu mas. Oh nggak gitu. Iya. Oh sorry. Iya, paling pinggang yang kalau ngomong soal kecelakaan Gor. Nggak mulus ya Gor, sorry. Saya tau bahas open mic nang tempat-tempat liyane wae. Bahas nek open mic iki piye pengalaman kita open mic wae. Sebentar. Open mic kan kita di episode sebelumnya kita udah menjanjikan part kedua kecelakaan. Kita itu open mic. Ya udahlah, potong aja ya berarti ya. Enggak usah, gini aja biar gantung. Udah amat. Ya begitu. Soalnya aku juga kemarin sempat berapa kali open mic keluar kota toh. Aku ngerasa ketika mereka dari teman-teman komunitas lain udah kenal kita, enak banget Pak. Ya. Kan aku pernah open mic di maksudnya ning daerah-daerah sekitaran Magelang lah gitu. Aku merasakan VP mereka ternyata yang digoleki bukan kita ngetes materi doang, tapi serawunge gitu loh. Iya. Kayak kemarin aku di Ambarawa ngono-ngono barang. Nah Ambarawa kan kayak dulu dirimu ikut nggak tahu kita ke abis itu ke Burjonan nggak ya? Iya. Ya kan nggak ikut toh. Aku nggak ikut. Oh tidak semelu ya? Iya. Nah aku kan mereka ada evaluasinya juga meskipun nggak di kafe nih. Terus kayak aku penari api tadi aku kombut itu pun juga aku kemarin ngobrol sama anak-anak sana. Enak dibiake yo gitu, dan mereka juga terbuka juga gitu loh, karena aku merasa di Magelang koyone aku dimusuhi karo Gilang Kecu si Gilang gue. Enggak gitu. Anda belum selesai acara udah pulang Mas. Maaf. Memang jauh ya sekarang ya. Rumahnya jauh. Ya paham saya. Nah aku kemarin kan sempet luar kota, mana nang Kebumen Kebumen aku juga nggak ngefeel aku open mic kemarin. Iya. Tak pikir aku bakal dapat momenku enak banget koyone untuk materi, ternyata nggak sesuai ekspektasiku juga. Iya. Akhirnya wis toh, kita semua juga tahu waktu di Kebumen itu kita juga nggak ada serius amat juga kan waktu itu. Jadi kita ada ekspektasi mantap di sana, kita ngelihat real ataupun kegiatan mereka di kafe sebelumnya. Sampai sana di perjalanan udah hujan deras tuh udah feel jelek gitu ya. Sampai sana nggak ada penontonnya sama sekali. Anak Kebumen cuma ada 4 orang atau 3 orang. Penonton mereka open mic ya kita yang datang semua ini. Jadi kayak ngapain jauh-jauh ke Kebumen kalau cuma tampil untuk nonton, kita juga teman-teman kita juga nonton gitu loh, bukan nonton baru gitu. Cuma beda tempat doang ya. Beda tempat doang dan jauh sekali 3 jam. Iya. Naik mobil lah, males.
Sing nonton podo-podo wong Kulon Progo. Iya, Kulon Progo datang juga dan Kulon Progo juga tampil, kita juga yang nonton sama aja. Padahal baru seminggu yang lalu mereka ke tempat kita. Gitu jadi kayak Lucu Tapi banget sih gitu. nggak worth it banget tapi memang menurutku. iya sih, maksudnya kalau misalkan ibaratnya ya, maksudnya kalau misalkan untuk menurutku ketika komik-komik Magelangi koyo awakmu, koyo Igor dan yang lainnya lah angkatannya dhewe iki kudune ki memang sudah di kota besar dalam artian Semarang, Mm-mm. terus Solo misalkan, Surabaya, Jakarta, Jabodetabek segala macam. Karena kalau misalkan di ya mungkin karena keterbatasan dalam artian tempat yang dekat, waktu, jarak dan segala macam tuh ya oke lah ke Wonosobo, ke Kulon Progo, ke mana? Barawah. Kebumen, gitu, Ambarawa, oke lah. Tapi kalau misalkan mau bener-bener penonton yang berbeda dan itu ya memang menurutku aku ngerasain itu sendiri karena Jabodetabek tuh begini ya. Makanya aku bilang bahwa komik-komiknya pun benar-benar dia menjaga vibe-nya itu benar-benar menjadi tampil open mic tuh pride gitu buat mereka. Iya. Heeh. Feels yang kayak showcase gitu loh, kayak event mini showcase-nya mereka gitu loh setiap minggu itu. Iya, mereka tuh pakai rambutnya pomade klimis, bajunya juga rapi, sepatu ibaratnya gitu ya. Maksudnya Iya. benar-benar ini gue open mic nih meskipun ada hit and miss lah ya. Iya. Wajar lah kayak gitu. Cuma dia menjaga vibe itu benar-benar itu menjadi sebuah pride gitu loh. Dar kowe pas open mic neng kono nganu ra nggo materi lawas apa nggo materi anyar Dar? Materi HRD Yang karena Ronaldo. Oh iya. Ronaldo enggak, jadi lebih ke yang Irfan Hakim Irfan Hakim. muncul gitu. Ya. Nah itu ger banget karena sebelumnya ada yang bahas tentang HRD gitu kan. Dirimu kerja HRD tetap sekarang, Dar? Enggak, aku di kantor pengacara, Pak. Oke. Koyo awal. Kayak awal. Awal notaris. Awal. Awal notaris. Itu ya. Awal notaris. Iya. Iya sih. Tuh. Nek dirimu paling menurutmu vibe paling enak nang kota ngendi untuk open mic? Menurutku ya, tempat yang paling sangat kita bisa gapai dan tidak akan memakan banyak waktu dan sudah pasti akan jadi sebuah tempat yang mengetes materi kita adalah Yogyakarta Stand Up, itu JGJ. Itu udah komplit, absolut itu kalau saya bilang. Ngapain jauh-jauh ke tempat yang kita susah mungkin dan kita masih gambling, kalau di Jogja sudah jelas ada penontonnya dan ramai. Jogja tuh juga bagus itu karena penontonnya banyak dan memang ya Jogja kan memang banyak yang selengean ya gitu. Ya. Oke sih menurutku. Ya arahnya situ dan kalau orang ada yang berpikir aku nyaranin Jogja tapi aku nggak coba sendiri, waktuku sudah lewat, Mas. Era aku ke Jogja sudah lewat yang tampil open mic itu 2013 2014 sudah. Dan aku mungkin bukannya aku merasa gimana ya, tapi untuk aku nyaranin itu kepada teman-teman dan aku harus ngelakuin juga ya bukan saatnya lagi, udah bukan waktunya. Kalau aku mau datang ya aku datang aja. Cuma ya untuk kalian, untuk teman-teman yang bukan kalian kita bertiga ini, tapi teman-teman yang di Magelang yang pengen mencoba panggung, Jogja adalah paling sangat-sangat bisa digapai. Iya sih. Aku pun juga ngerasa Jogja itu adalah salah satu tempat yang bener-bener proper untuk open mic. Cuman kadang mental kui berpengaruh banget lang. Ya bener. Itu gampang Gor sebenarnya bentukinnya. 3 kali berturut-turut setiap minggu atau sering dalam 1 bulan tuh bisa 2 atau 2 bulan tuh 3 kali, itu akan gampang aja jadinya kayak jadi kayak rutinitas aja gitu loh. Karena kalau kita mental tuh biasanya kita kepikiran tuh kalau kita jaraknya dari 1 bulan ini terus 3 bulan lagi kita baru ke Jogja lagi gitu open mic. Nah itu pasti akan kerasa tuh kalau aduh nyiapin keberanian dulu lah gitu. Jadinya gitu. Iya sih. Iya benar. Itulah. Nah makanya memang mood dalam kita membuat materi segala macam itu memang harus dijaga lah. Itu memang harus resah sih. Jadi jangan sampai ya kayak yang aku rasain dalam artian lama nih nggak nulis materi. Jadi jadi buyar aja gitu. Buyar hamkar. Aduh sorry maaf. Nggak ada lucunya Pak dari tadi Pak. Nanti aku tambahin nih tawa bajai bajuri barusan ya Gor ya. Ya. Nah itu. Tapi toh aku pun juga ngerasa gini Pak.
nek kita open mic di kota-kota kaya nang nggon ngendi ki jenenge Kulon Progo, neng Kebumen, nang Ambarawa, kita kan serawung, Pak. Ya. Justru kalau kita ke sana Gor, itu sorry tak kita potong, bukan Gor. apa? Gor. Apa? Strawung gajah duduk. Wes, wes, wes. Sebentar. Orang kalau ngejokes tuh nggak sebentar Mas, saya potong Mas, nggak ada. Ngejokes tuh nggak kayak gitu, langsung timpain aja Mas. Itu sorry tak potong. Emangnya kamu punya statement? Sorry tak potong. Ternyata semua saung Lanjut. aja Saya setuju aku loh. Saya setuju loh. Lah ya nggak setuju gitu. Padahal kan ada yang mangga. Jadi di mana Gor itunya? Ya itu tadi. Kan ke sana kan serawung toh. Ya. Terus Gajah justru duduk. bukan proses kita mencoba materi dan open mic-nya, tapi malah proses untuk kita bangun materi ini awak dhewe sik iki lho. Yes, dan di sana ya Mengguyupi. mengguyupi serawungnya, berkomunitasnya lah kalau menurutku. Iya sih. Mm-mm. Dan Tapi ternyata toh aku wingi ngobrol karo cacah Ambarawa barang ki ternyata meskipun di sana kan kita juga tahu ya masih dari segi SDM pun masih koyone isih akeh Magelang lah daripada Ambarawa. Heeh. Di mereka ini justru malah nggih jujugan, Mbak. Heeh. Karena entah kenapa ya mungkin dari mereka le nyambut teman-teman, dari mereka le ngobrol karo teman-teman, gue asik mereka juga gitu loh. Iya. Bahkan aku pengen gabung komunitas topi Ambarawa. Kemarin aku udah di-info sama Jordan sih. Komunitas topi apa Mas kegiatannya? Topimu hari ini kamu pakai topi Pak Tarno, gimana ceritanya dapat topi Pak Tarno gitu? Atau Enggak, gimana? Enggak. topinya pakai topi yang tulisan tersanjung sama tersayang. Oh, nggak ada Mas topi tersanjung, yang ada tersayang. Tersanjung beda Tersayang, lagi. iya. Tersayang aja topinya. Terlalu anjas Kita kan marah itu. ada teknik cara membalik topi yang bener gitu juga toh. Oh, gimana tuh Mas? Ada tutorial. Balik topi harus gimana tuh Mas? Iya. Dibalik. Topi dibalik jadi ipot enggak? Iya, Sorry, Gor. ya. Aduh. Topi dibalik jadi iPhone. Tahu aim got nggak? Apa? Aim got. Apa tuh? Dok. Apa itu? Mi dok. Oh, nah, Mas terlalu ini jauh sekali Lalu dari kuit dia, omongan. Mas. Topi tuh terlalu nyemek Mas, terlalu nyemek. Jujur aku mulai aku saiki. Foto. Di jam makanmu ya dari ini ya, harusnya ya. Kamu baru pulang belum makan ya? Iya, jadi ya gimana? Pulang. Jadi gini, keluar kantor kan yang aku bilang kemarin tuh tadi tuh aku keluar kantor jam maghrib. Karena merasa ya maghrib lah jam 6:30 lah. Karena aku datang telat kan. Tadi pagi telat terus ya udah paling nggak pulang dibolorin gitu kan. Nah, nunggu busway-nya ini lama nih, nunggu Transjakarta lama kan. Aduh, akhirnya aku naik Gojek aja udah ke stasiun. Dari stasiun naik kereta pulang sampai rumah jam 9:30. Waduh, besok ini lagi nih, kerja lagi. Iya, Bangun kerja lagi. Waduh, aktivitas. Apa nih? Biar se-effort gue untuk nyambut gawe harusnya diet. Itu yang Iya. tadi Nah, Mas. Topiknya Mas. Jadi itu materi yang kemarin Mas, materi yang episode Yang kemarin. sorry, bukan yang tadi. Sekarang udah jelas pengalaman kecelakaan Igor tuh gimana ceritanya Gor? Nggak Lanjut mau. part 3. Nggak mau, itu buat besok. Itu buat besok. Buat besok. Orang kan bertanya-tanya tuh. Dekat ya itu ya. Aku pernah ke Bogor Dar di IPB. Tahu dekat IPB. Oh, yang tempatnya Berto kan? Tempatnya Berto, lewat IPB tuh. Kalau ke rumah Berto tuh aku waktu itu seminggu aku di sana. 5 hari seminggu lupa, sebelum nikah itu 2017. Terus kamu main kemana 5 hari seminggu di sana? Belajar kerja sama Berto, belajar kerja online gitu, tinggal di rumahnya Berto waktu itu. Terus ya udah perginya tuh ke Kebun Raya Bogor. Oh. Dan aku baru tahu Kebun Raya Bogor ternyata kebun. Apaan coba? Ada apa di situ? Gak ada binatang, gak ada biang lala, apaan? Enggak ada. Cuma kebun doang. Rusa-rusa doang, apaan? Sama danau, sama ini bunga Rafflesia arnoldi. Aku nggak lihat itu, aku cuma lihat danau sama ada gedung pemerintahan itu apa? Istana apa sih situ yang kelihatan? Istana Bogor ya? Istana Mi. Istana Mi bukan. Esteller 77 kalau Istana Mi. Kapan mau ke Jakarta Gor? Mau open mic? Belum kepikiran untuk nyoba di sana sih Pak. Karena
Kan nek di sana ki apa ya, banyak isu-isu, banyak cerita-cerita, wah nang kono ki galak-galak kayak di Bekasi kayak gitu pun, kalau nggak lucu gimana gitu, kalau nggak lucu gimana gitu loh. Makanya aku belum punya mental untuk itu. Meskipun ya aku kayak nang Magelang dhewe pun ya, pernah merasakan lucu lah. Aku belum berani untuk, oh nek tampil langsung di sana gitu loh. Iya. Oke. Tapi memang bener Gor. Jadi ono misalnya di ini tuh aku jadi ketika setelah tampil tuh biasalah evaluasi lah ya. Tapi memang ada senior di situ, baik senior lama di komunitas maupun secara umur memang dia senior gitu. Oke. Nah, Hmm. dia tuh memberikan, lu harusnya begini, lu tadi tuh harusnya rule of three tuh dijadiin begini, begini, begini. Jadi kayak, oh gini. Padahal di tempat kita itu, menurutku ketika Magelang itu tuh nggak sebegitunya itu, tidak semenggurui itu gitu menurutku ya. Iya. Itu kayak udah paling paham banget, lu harusnya tadi ini dijadiin rule of three nih, harusnya tuh apa tuh namanya tuh, kalau begini-gini apa namanya gitu. Jadi kayak Oh. apaan sih gitu. Heeh, Gitu. heeh. Jadi Teknikal banget ada ya nang kono ya. iya, jadi kayak ada orang yang sok, bukan yang sok ya, tapi kayak si paling paham stand up, si paling menguasai teknik gitu-gitu. Heeh. Heeh. Poinnya tuh di Magelang tidak ada sosok yang seperti itu, maksudmu Dar? Iya, nggak ada sosok seperti itu, dan memang menurutku ya kalau memang Magelang itu kan lebih apa ya, kita komunitas ya ya udah gitu, nggak yang just for fun aja, nggak yang harus begini begini begini, dan Oke. nggak ada se technical kui gitu. Jadi ya udah have fun aja, meskipun evaluasi ya udah evaluasi yang biasa aja gitu, nggak yang harus, lu harusnya tadi begini, lu harusnya begitu, ini begini begini. Jadi ya udah sih, kayak si paling senior aja gitu loh. Oh, iya. Ya mungkin memang itu tradisinya apa sih, kulturnya di tempat situ yang begitu, jadi kulturnya. Ketika apa di sebuah komunitas kan kadang macam-macam ya, dan ada itu juga jadi alasan kenapa satu komunitas berkembang, satu komunitas tidak, satu komunitas gini-gini aja, satu komunitas tidak tuh ya gara-gara cara mereka, dan menurutku tidak ada cara yang benar, tidak ada cara yang salah, tergantung di daerah Betul. mana itu terjadi. Nah, Pusaka juga pernah ngomong kalau emang di komunitas itu, di yang tempat yang ku ceritain itu memang begitu. Makanya ini mau dekat ke komunitas ini susah, mau dekat ke komunitas itu susah, karena si paling senior ini tuh yang sok menguasai lah inti gitu Iya. loh. Seperti aman Gitu. Mm. Orang nggak nyaman juga kadang digituin, apalagi kan kalau komunitas kan orangnya usianya macam-macam, egonya Iya. macam-macam. Tapi anehnya di sini pun juga mereka kayak, oh ya bang gitu. Gimana sih? Respect kan? Respect sama ya, berarti senioritasnya jalan di sana, senioritasnya. Jalan. Ada beberapa tempat kan nggak bisa ya. Iya, Gitu nggak terjadi. bisa, dan ya gimana? Biasanya tempat itu Tapi tuh emang mau tempat terkenal sih. biasanya tempat kayak gitu tuh tempat yang open mic atau komunitasnya yang biasanya sudah lama, kedua rame dan persaingan ketat. Iya, memang. Kayak misalkan mau bikin mini show soon aja tuh kayak memang dia harus lucu dulu, dia harus apa ya? Jadi nggak kayak kita kan, karena kita mungkin kita juga butuh portofolio acara gitu, dan kita juga sistemnya untuk membagi teman-teman yang belum pernah merasakan punya mini show gitu kan. Iya, Kalau mereka ya, lebih ke bagi-bagi kalau kita giliran. iya nggak, Mm-mm. gitu kan nggak. Kalau mereka enggak. Iya. Ono sing menggurui mau, maksudnya dia seorang komik nasional Popia ora? Tidak, Tidak kenal ya. tidak. Tapi senior wae. Senior wae. Angkatannya CNN komika-komika nasional memang, cuma maksudku coba deh dia open mic gitu loh. Bisa nggak sesuai nggak sama apa yang dia omongin gitu? Apakah sepecah saat dia menggurui gitu loh, maksudku tuh. Ya kan? Itulah. Belum jokes Mas, belum jokes. Kenapa begitu? Kenapa kasih itu? Kalau ada jokesnya Mas baru dapat itu Mas. Ngerti gak sih, mau ki aku nang pengadilan negeri Jakarta Pusat ketemu Hotman Paris. Wah ngeri. Jadi edit piro? Oh, Enggak aku dong. ki main foto. Dan iki aku main foto. Cuma aku izin. Isen ngomongnya. Dia ngapain, duduk aja lagi sibuk diwawancara apa gimana? mau sidang. Jadi dia pakai jas hijau manik-manik tuh kan. Ada aku rekamannya. Nah, aku mau foto, tapi kan ketika mau foto aku baru ingat dia juga lawan kantorku gitu loh, Pak. Oh. Dan kebetulan toh, kalau ngomong-ngomong soal open mic nih ya, asik. Itu
kalian lebih enak yang koyo di Malawas maksudnya nggak ada levelnya po kaya nenggon Rockstar sing ono levelnya ngono kae po kaya ngendi lah Nah, aku mending sing ono levelnya sih. Jogja ngono berarti. Itu pasti harus ada levelnya. Jogja kan Pasti ono harus. levelnya, kae. Level tuh kayak berasa kayak kita manggung gitu loh. Tapi kalau nggak ada level tuh kayak kita lagi pengumuman nih loh, kayak ngasih tahu doang gitu loh. Kalau ada panggungnya tuh kayak this is a show, this is a stage rasanya gitu. Menurutku jadi harus ada panggung levelnya. Aku juga merasa nek open mic ya kudune paling enggak ya aja kaya ngendi kaya nang atau second phone dengan Malawas. Nah, itulah Pak, maksudku adalah open mic di Magelang itu mari kita tingkatkan lagi, masih kita kembalikan lagi marwahnya dalam artian dulu 2013 awal-awal kan kita ya itu ada panggungnya bener-bener terniat lah menurutku, kita pakai celana panjang, kita pakai sepatu, kita tampil rapih gitu loh. Itu aja dulu di vibe-nya dibangun menurutku. Ya, menurutku itu bisa dibangun dengan merencanakan open mic sedemikian rupa, merelakan rutinitas itu, menjadikan itu seperti event yang spesial gitu. Jadi bukan rutinitas lagi jadinya. Iya, jadi Itulah kita open mic itu dengan penuh pride, penuh bangga nih gue pernah open mic di sini nih gitu. Paling enggak gini, kalau kayak gitu kan iki acara ki, jadi kita menghargai sebuah acara itu gitu loh. Nah, ya minimal baju AC Milan lah. Ya enggak Mas. Kira ono videone ya nek ono videone pengen video aku lagi klambi AC Milan yang biasanya kae. Lah, dirimu yang memilih untuk voice aja. Iya ngene lho, saiki nek ra voice nguripke video, iki tetep sinyalnya ajur Pak nggonku, Pak. Oh iya benar. Kayaknya emang keberatan di Discord ya. Soalnya kan aku pakai web, aku belum coba pakai aplikasi. Oh, pantesan pakai web ya, aplikasi dong. Coba nanti tak install ya. Iya. Tapi open mic ini untuk penutup nih, open mic kalian pertama di mana? Terus pecah atau enggak? Terus materinya apa, ingat enggak? Dulu di ini open mic pertama tuh di Hotel Trio Lang tahun 2012. Aku ingat gimana prosesnya dirimu, cuma kamu aja yang cerita. Dulu pakai kayak apa? Kupluk ya kan? Kayak kupluk. Terus materinya dulu apa enggak? Aku lupa materinya, cuma apa sih itu dulu? Oh, kerja di Matahari ya kan? Terus jokesnya lupa lah kalau jokesnya. Cuma yang jelas ya itu kata bahasanya tuh masih nggak beraturan lah intinya tuh. Iya, tapi dirimu datang dengan segerombol itu ya? Iya, aku membawa pasukan ini sirkus. Cewek-cewek Matahari tuh kamu ajakin semua ya, Dar? Gimana kamu ngajak mereka? Nonton aja dia. Ngajak mereka gimana kamu? Nonton aku mau stand up. Terus dia pada oh iya gitu ya? Karena kan Matahari Artos kan, jadi mereka begitu pulang kerja, dekat ya udah gitu. Oke. Ya itu. Pecah nggak sih, lupa aku udah. Ya pecah lah, malah jadiin bahan gibah. Oh, pecah aja tuh. Enggak pecah. Oh, nggak pecah. Nggak pecah. Ya gimana, ketawa respect aja sih. Lah iya, kita juga jadi bahan omongan. Bahan omongan tidak tuh karena banyak banget bawa cewek ini segala macam. Jadi kita kan kalau sudah datang cewek-cewek itu udah mulai, apalagi aku kan sangat-sangat akut sekali jomblonya zaman itu ya. Lihat cewek itu, cewek tidak bawa cewek gitu. Masih itu nggak tahu. Mana ya yang bisa aku kenalan? Mana yo gitu loh. Tapi nggak ada juga, nggak berani. Nah, Igor, dirimu. Ngomong-ngomong soal open mic tuh, Pak. Tadi kan aku ngobrol sama anak UMM Ki. Iya Ki. Pertanyaannya bukan itu tadi, Mas. Yang dia itu ternyata masih belum tahu kalau stand up itu ada. Magelang itu ada stand up. Itu menyebalkan sebenarnya kita mendengar itu. Tapi salah kita juga. Iya sih. Maksudnya dia menyarankan gini, mbok nganu Mas, kapan-kapan open recruitment nenggon Unima wae gitu. Open recruitment. Oprek. Tapi aku kok terlalu UKM banget pikirku. Tapi memang nggak usah sih, misal menurutku gini, untuk orang yang yang tidak tahu stand up itu sudah ada di kota itu tuh ada orang yang menurutku dia tidak mencari tahu, Pak. Iya, berarti memang dia nggak peduli. Dia juga nggak peduli. Kalau orang pengen nonton, pengen tahu, dia nyari dong kan ya. Berarti bukan pasar kita, sesimpel itu aja. Iya. Dan dia bukan penikmat stand up yang jelas tuh, bukan.
Kalau dia penikmat stand up dia pasti akan cari. Kayak misalnya aku nyari stand up Cibinong tuh ada nggak sih? Oh ternyata ada. Stand up Citerep ada ternyata. Daerah yang sekecil itu gitu loh. Oke. Kadang dengernya tuh kesel. Soalnya kita kan udah lama di komunitas Pak ya, dari 2013, 2012. Terus ada yang ngomong ada tuh komunitasnya. Dia ada emosi di situ sebenarnya dariku sendiri. Tapi aku nyalahin diriku juga yang tidak meluaskan informasi, atau dia orang baru di Magelang. Simpel itu aja aku. Atau memang dia bukan orang penikmat stand up, udah itu aja. Iya, kalau memang dia penikmat stand up, dia pasti akan mencari komunitas itu ada. Yang tadinya nggak bener-bener nggak tahu Magelang itu ada, dia bisa nyari dulu ke Jogja, ke Semarang. Ada nih Magelang. Menurutku nggak mungkin kalau dia nggak nyari di internet nggak ketemu, pasti ketemu. Iya. Kita track recordnya udah berapa tahun. Bener. Berarti ya simply temanmu itu nggak yang ngerti banget stand up dan nggak penikmat stand up juga, Gor. Cuma butuh stand up karena lagi ada event gitu kali. Maybe sih, bisa aja. Cuman ya sebel juga ketika dia bilang nganu mas, besok oprek gitu aja. Koyo lah ngapain lo? Atur. Ngekon. Ngoprek. Kan ya, kita nggak bisa. Gak masalah juga sih, Mak. Nah emang dia pengen gitu, katanya besok Jumat dia mau datang ke Rockstar toh. Ya Rockstar malam Sabtu, malam Jumat, malam Sabtu. Tak saranin juga. Terus tuh kalau besok nek pengen munggah tuh kon munggah jajal. Vibe kok ngopo gitu. Materi nih Mas. Sak-sakmu arep nulis opo, arep gawake sing kok ngopo bebas. Wah, masih gur wis yo nang stand up yo. Wis orang sasi ya ngono. Terlalu sih. Ya aku open mic ping 3 kok. Kita udah kalian semua tahu lah aku open mic pertama kayak yang lah kebiyen lah. Iya. Materinya apa bedane? Ada di videoku deh. Iya. Sik to. Saiki nek Gilang aku urung tahu ngerti open mic deknen pertama kepiye. Kok sih Tidar belum dengar kamu ngomong apa barusan? Materiku pertama lah ya wis do ngerti to bedane ibu-ibu sing ndelok ben-benan karo sing ora kalau sing pis-pis kalau. Oh iya. Tidar udah tahu ya? Udah tahu. Tahu lah. Bahkan orang yang udah pernah dengerin ini pasti tahu. Kendor struggle itu emang memaksa orang untuk struggle mencari-cari konten yang sebelumnya. Ya gitulah. Nek aku Selasa Selo Pak, Selasa Selo di bulan Januari tanggal 11 ingat aku. Seingatku tanggal 11. Malam Rebu itu, Selasa malam Rebu, Selasa Selo. Itu Januari 2012. Aku tuh materinya tuh kayak materi masih try to be funny banget, melucui dan sudah pede aku karena aku udah nyoba materinya ke teman-temanku itu, teman-teman kuliahku. Pecah, merasa kayak orang paling lucu di dunia ini, tampil di Selasa Selo, hening sampai dari assalamualaikum sampai assalamualaikum. Aku kayak apa sih yang salah ini, kalian mau ngapain sih di sini kalau nggak ketawa gitu loh, kayak nyalain semuanya aku, nyalain keadaan, nyalain penonton rasanya gitu loh, kayak sia-sia ke Jogja malam itu. Coba direkam ya. Materi pertama gimana Bang? Aduh lupa banget aku. Ada materinya di komputerku ini, coba enter ya. Sembari kita menunggu Gilang mencari materi, kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Yovie and Nuno. Aku kelingan materi pertamaku mbiyen piye. Ya. Langsung silakan. Gue suka sama cewek yang bertato gitu dulu. Oke. Apalagi Nikita Mirzani gitu kan. Dulu kan Nikita Mirzani tatonya di dada kan. Iya. Dulu tuh awal aku bisa pakai lugu tuh. Yes, tahu saya. Terus gak kebayang kalau gue jadi tukang tatonya Nikita. Pelan-pelan ya Mbak Nikita nulis N. Kecoret maaf gitu. Dihapusnya sambil ngeremes gitu ceritanya ya. Dia enggak, dadanya yang di ini doang. Diarin doang gitu. Ya hapus doang, enggak ngeremes. Itulah pokoknya. Nah, sorry nih guys. Ternyata tidak ada di sini ya, tapi aku ingat satu materinya adalah gini. Saya itu nama saya Gilang. Saya kasihan nanti kalau saya nikah, istri saya tuh kalau dipanggil orang harus buka baju dulu. Soalnya dia dipanggil bugil. Itu hening, sunyi.
krik sama sekali. Kasih gor, krik gor. Nggak ada. Kan? Bukan. Weng krik. Jangkrik bener tadi. Ya itu saya itu mencet Mas. itu materiku. Ada beberapa lagi tentang kayak bencong Jogja gitu kayak pas Malioboro, karena experienceku Malioboro kan cuma bencong doang yang aku ingat ya. Waktu awal-awal aku itu kan kayak awal-awal banget lah gitu. Saya bilang itu ternyata cuma bencong loh teman-teman. Kok bisa? Lah ya kamu yang bilang kok barusan. Oh iya, materinya tentang bencong-bencong Malioboro gitu. Seingatku ada di laptopku yang lama kayaknya. Ada di laptopku yang lama kayaknya, aku harus cari deh. Ya itu abis itu hening terus aku ya kayaknya aku harus punya panggung sendiri, makanya bikin komunitas stand up Magelang Asli. itu. Ya ternyata di situ lucu, di situ pecah aku. Jadi menandakan bahwa memang selera jokes Jogja tuh lebih tinggi. Iya. Nice, karena memang sudah beberapa kali tuh. Selalu udah jalan berapa udah sebulan atau 3 bulan gitu. Jadi mereka punya set standar sendiri ya. Kalau di Magelang tuh kan baru pertama itu waktu itu. Mungkin karena memang standar rendah banget waktu itu. Sama materiku yang apa sih, perenang kalau pensiun gitu kan. Kalau jadi pemain bola kalau pensiun gantung sepatu. Iya. Pemain badminton gantung raket. Nah kalau renang apa? Gantung sempak gitu. Layer 1. Layer 1. Apa? Layer 1. Punchline layer 1. Layer 1 terus. Oh ya, gue paling sebel kalau misalkan orang Magelang kalau ditanyain arah tanyain tempat di mana dia menunjukkan dengan mata angin gitu. Mata angin. Oh sana Kulon lagi, oh sana Mas Wetan, oh sana daerah Ngulo, Awang Ngidul gitu. Nah ini nggak kebayang kalau pemain bola, dia adalah posisi pemain bola. Kamu main bola apa? Sayap mana? Sayap kidul. Iya. Tuh. Oke. Sama ini yang aku ingat dari materimu. Kamu kalau berhenti, soalnya kalau berhenti langsung dung gitu. Oh ya itu iklan apa KB ya dulu Iya, ya. Jadi kemarin aku naik motor ngebut terus ditilang sama polisi. Bapak tahu kesalahan Bapak apa? Nerobos lampu merah. Kenapa Bapak nggak berhenti? Iya Pak, takut Pak kalau begitu berhenti langsung dung. Malu. Tapi sih. Cuman udah pada nggak relate sih. Udah nggak relate. Aku masih ingat tapi. Nah, katanya memang open mic itu kan kalau misalnya berangkat itu kan biasanya transportasinya itu kan mengalami kadang gangguan dan juga bisa jadi amit-amit kadang-kadang bisa ada, kalau nggak hati-hati bisa kecelakaan, Gor ya. Nah, pengalaman kecelakaan gimana, Gor? Lanjut part 3. Jadi kecelakaan teman-teman ya. Ya udah teman-teman kalau gitu terima kasih yang sudah mendengarkan.